Bagaimana penyiaran lokal itu menjadi negeri sendiri di daerah sendiri. Jangan dikuasai dengan penyiaran daerah lah, atau bukan daerah, budaya-budaya luar yang merusak anak-anak remaja Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Banten Podcast? Saya sudah bersama dengan seorang sahabat lama saya. Beliau juga senior saya. Mari kita sapa Bang Alam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, bro. Bahasa digital aja kita mainnya ya. Jadi pakai bro aja ya. Belum lama ini Bro Alam ini komisioner KPID. Iya. Iya. Banten ya? Iya. Jadi pasti tahu persis tentang TV digital. Alhamdulillah. Kita minta oleh-olehnya untuk cerita itu. Iya. Karena masyarakat nggak tahu banyak nih. Jadi belum lama, tapi sudah lama Sudah lama. di KPD. Itu. Nah Bang, oleh-olehnya Bang, TV digital nih, apa yang bisa kita bahas? Jadi gini, kalau bicara TV digital, kita itu KPI atau KPID itu bicara tentang penyiaran terestrial. Kalau penyiaran terestrial itu pasti mainnya di frekuensi, bukan di internet atau satelit. Ini persoalannya. Karena di Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran tersebut hanya penyiaran terestrial yang diakomodir itu. Jadi di sini penyiaran televisi dan penyiaran radio. Tapi di Undang-Undang 32 itu masih bersifat analog. Kalau ini sifatnya digital. Nah, dan perjuangan untuk membangun penyiaran televisi digital itu sebenarnya sudah lama. Tahun 2010 itu 2011 kalau nggak salah itu menterinya sempat mengeluarkan semacam keputusan atau surat keputusan atau instruksi apa peraturan ya gitu. Tapi itu lemah. Kenapa? Penyiaran televisi digital itu hanya berdasarkan peraturan menteri nggak bisa, harus berdasarkan peraturan undang-undang. Sementara undang-undang itu 32 2002 itu hanya untuk televisi analog. Itu dan Bang, radio analog. Pelan-pelan nih Bang, karena biar semua paham nih. Iya. Okay. Apa bedanya nih analog dengan digital dan apa yang dimaksud dengan terestrial? Lalu yang dimaksud dengan siaran dengan frekuensi gimana itu Bang ceritanya itu? Bedah pelan-pelan Bang, biar semua paham nih, terutama sahabat Banten Podcast. Oke, kalau bicara apa itu digital itu kan sudah konsep teknologi modern digital gitu kan, semua sudah serba digital kan. Kalau analog tahu sendiri masih sifat. Jadi kita ini sifat sebenarnya. Digital itu sifat yang teknologi yang modern sudah praktis. Kalau analog masih identik dengan manual. Nah, bedanya kalau penyiaran televisi digital dengan analog itu teknologinya digital itu canggih. Nanti kita bisa dilihat dari smartphone, ya kan? Atau lewat laptop gitu. Nah itu kan digenggam saja teknologinya juga canggih. Kemudian gambarnya, visualnya itu jelas, terang, tidak bersemut. Tapi kalau analog itu bersemut, ya kan, kabur-kabur itu. Nah suara kalau televisi digital itu jernih didengarnya, yaitu audionya. Tapi kalau analog sering sekali terganggu, ya kan? Mungkin bahasa rakyatnya gerasak gerusuk, ya kan gitu. Nah, sekarang apa itu frekuensi, apa itu terestrial? Kalau saya bilang itu spektrum itu frekuensi. Kalau yang sekarang ini ditonton sama rakyat secara gratis. Itu ada pesawat-pesawat televisi yang di rumah itu menggunakan frekuensi atau lebih dekatnya disebut itu terestrial. Okay. Nah, tapi kalau yang biasanya ditonton di TV dalam bentuk YouTube yang menggunakan handphone itu menggunakan internet kan. Nah, kalau saya mau menjelaskan tentang Pidler media morfosis itu kan teknologi media itu ada media cetak,
ya kan? Kemudian ada media elektronik, radio dan TV, dan terakhir ini media digital, sebenarnya ini media internet. Tapi yang di digital yang di sini yang digunakan untuk dibangun oleh bangsa ini adalah media elektronik yang bersifat digital. Oke. Nah, bicara frekuensi ini kan milik negara. Sebenarnya juga untuk rakyat masyarakatnya. Jadi terbatas gitu loh. Kalau frekuensinya, kalau yang analog itu satu frekuensi untuk satu stasiun penyiaran televisi atau radio. Satu Tapi frekuensi, satu TV. Iya, atau satu radio. Atau satu radio. Nah, tapi kalau digital itu nanti satu frekuensi bisa 12 stasiun televisi. Lebih banyak artinya akan lahir. Di Banten sendiri itu rencana akan dapat 6 MUK atau 6 frekuensi. Jadi nanti 6 kali 12 72 Ada stasiun televisi potensi. di Banten. Ada potensi di situ. Makanya kalau komisioner KPI atau KPID itu harus punya kemampuan. Kalau kemarin gagal 17 Agustus mulai ASO. Apa itu ASO? Analog switch off. Jadi analog ditutup sudah langsung ke digital. Itu dimulai di Banten juga, di beberapa daerah di Indonesia. Tapi kita harus paham itu. Nah, akhirnya nanti dimulai lagi 2022. Dimulai April kalau tidak salah sudah mulai penyiaran televisi digital secara bertahap. Mungkin di Banten nanti atau nanti di Jawa Timur juga, di beberapa daerah sudah tahap 1, tahap 2 sampai per 2 November 2022 itu sudah ASO total targetnya. ASO total. Jadi tidak ada lagi penyiaran televisi analog. Jadi nanti sudah digital. Di rumah nanti Pak Ihsan asal aja perangkat TV-nya sudah seperti ini ya, bukan TV tabung lagi ya gitu. Biasanya sudah langsung bisa nangkap siaran televisi digital. Nah, Bang, tujuan besar atau visinya apa sih perpindahan dari analog ke digital ini? Sebenarnya kan dunia ini sudah dunia praktis. Oke. Kenyamanan pasti didapat dong. Kita kalau nonton kan samar-samar kalau masih analog kan. Saya saja di rumah itu kan di pedalaman kan masih kadang-kadang ada semut-semutnya kan gitu. Nah, makanya itu nanti kita berharap gitu loh. Bagaimana keberpihakan kepada masyarakat? Masyarakat itu saat ini masih ada area blank spot. Apa itu blank spot? Area yang tidak bisa teraliri penyiaran televisi atau radio. Oleh sistem analog. Iya. Tapi dengan digital, Nanti bisa. Karena dia ada 6 kanal itu kan. Dipasang-pasang frekuensi itu. Apa pemancar? Maaf, salah saya. Pemancarnya gitu kan dipasang kan, teraliri. Sekarang coba Pak Ihsan atau Bro Ihsan ke Carita atau ke Menes, Pandeglang, masuk ke Jiput. Mereka tuh sudah susah menangkap siaran televisi analog. Mungkin di belakang dapurnya itu ada kuali besar yang terbalik. Itulah parabola. Ya, siapa Bapak? Mereka beli sendiri loh. Mereka beli sendiri kan? Dari mana? Dikasih pemerintah? Enggak. Dikasih sama lembaga penyiaran? Enggak. Apa kita nggak miris? Bangsa ini mau dibawa kemana? Penyiaran itu buat masyarakat, buat bangsa gitu loh. artinya dengan sistem digital ini mengurangi, meminimalisir area blank spot. Itu satu. Kedua, kenyamanan dalam menonton itu ada tercipta. Ketiga, kita ini sudah ketinggalan dari negara luar gitu loh. Kalau tidak salah kemarin saya dengar tuh Indonesia itu termasuk inisiator penyiaran televisi digital. Bro. Kok baru sekarang? Gini bro, ini kan pemahaman Bang Alam, kemudian pengetahuannya kan luar biasa. Alhamdulillah. Jarang ini komisioner KPID yang tahu persis dengan kapasitas yang luar biasa ini. Dan saya berharap Bang Alam ini tetap bisa di KPID ini sebenarnya. Iya, Gitu. oke. Karena nggak mungkin tanpa tongkat estafet. Amin. Keberadaan senior incumbent itu menjadi pincang sebetulnya. Gimana tanggapan? Saya pribadi dulu ya
ketika saya mencalonkan diri ikut seleksi, saya tidak ada berpikiran saya ada peluang di KPID seleksi penerimaan. Tujuan saya untuk mencari pekerjaan atau menghapus pengangguran. Saya bukan itu. Saya tidak terpikir gitu. Karena kalau saya tidak siap di KPU, saya nggak mau nyalon masuk. Ya, kalau saya tidak punya kualitas modal itu saya nggak mau. Jadi pertama ketika saya masuk mau ikut seleksi, saya sudah persiapkan dulu apa itu penyiaran atau apa itu KPI. Ternyata saya punya pengalaman di awalnya. Saya di penyiaran di beberapa stasiun televisi saya sudah malang melintang, di media juga saya sudah malang melintang. Kedua, kuliah saya juga komunikasi. Ketiga, saya juga dosen. Jadi kalau perilaku saya juga edukatif, ya kan, pendidik gitu kan. Jadi mungkin jauh yang dari hal-hal yang bersifat amoral gitu loh. Nah itu modal saya ketika saya mau melangkah, mau mengikuti seleksi itu waktu itu. Jadi saya bukan tujuannya KPID tujuan orang pengangguran mencari pekerjaan. Saya nggak ada yang seperti itu. Nah kalau yang lain silahkan aja gitu loh. Yang tidak punya kualitas, tidak punya basic penyiaran ngikut-ngikut. Nah ini kan persoalan sebenarnya. Banten ini tahun 2000 saya masih ingat waktu itu saya di media bagaimana Banten itu menjadi sebuah provinsi. Inginnya kita cita-citanya itu ketika jadi provinsi jadi baik, ketataan daerah itu baik gitu loh, jangan dirusak gitu loh. Nah bagaimana saya istilahnya nanti berharap ini, saya jujur saya terbuka nih, saya ikut seleksi kedua ini kan gitu kan, ini yang kedua seleksi saya ikut gitu loh. Ketika visi misi saya sudah siap kok. Apa yang akan dikerjakan 2022 misalnya. Saya punya estetika visi dan misi, sistematikanya visi dan misi. Tahap 1, saya bagaimana menata nanti area blank spot. Tahun 1. Tahun kedua, bagaimana penyiaran lokal itu menjadi negeri sendiri, di daerah sendiri. Jangan dikuasai dengan penyiaran daerah atau bukan daerah, budaya-budaya luar yang merusak anak-anak remaja Banten gitu. Yang ketiga baru penguatan perda, peraturan. Bagaimana ada perda Banten ini tentang penyiaran. Jadi kontrol itu kuat. Ketika lembaga penyiaran ini melakukan kesalahan, ya perdanya ada, undang-undangnya atasannya udah ada. Ini semua visi misi saya jelas gitu. Tapi wallahualam kalau tidak dipilih silakan, nggak apa-apa. Penilaian terhadap proses seleksinya gimana Bang? Nah inilah kalau proses seleksi kan sebenarnya saya nggak paham juga. Ada yang ngontrol, harus dikontrol itu sebenarnya proses seleksi itu dari hulu ke hilir, ya kan? Dari hulu atau dari awal dari A sampai ke Z misalnya kan, dikontrol dulu siapa yang ini kan, tim selnya gini. Ini anak siapa misalnya kan dicalonkan gini kan, ini gini. Ini didukung sama siapa gitu. Bagi saya sih wajar-wajar saja ketika bicara misalnya dinasti apa-apa. Tapi ini lembaga negara. Ketika menjadi lembaga ini negarawan, sifat kenegarawan yang dikedepankan, bukan sifat politisi gitu. Ya, beda. Orang mau bicara tentang nepotisme atau dinasti politik itu cukup bagus sebenarnya diberlakukan untuk pemilihan umum yang secara langsung dipilih oleh rakyat, ya kan? Kalau ini kan bukan sama rakyat, ya kan gitu kan? Jadi ya sudah, ada cenderung ini, mohon maaf, orang sekarang kan berpikir kritis juga kan, kecurigaan muncul. Mungkin Bro Isam paham lah kalau kita baca buku Little John itu ada Dennis Mambi bilang ini wacana kecurigaan itu dekat dengan perspektif kritis itu dekat dengan wacana kecurigaan. Ya orang kritis memang selalu curiga boleh, yang penting tidak menuduh dan fitnah kan. Ini lahan terbuka loh, Banten harus maju seperti ini kan gitu. Jadi sahabat Banten Podcast, karena saya kenal dengan Bang Alam, saya tahu beliau ini bukan saja cerdas tapi idealis gitu. Nah biasanya Bang, dengan karakter pintar dan idealis itu memang sering disingkirkan kayaknya.
Saya juga kadang-kadang ingat ini feodal gitu ya. Jadi pemeliharaan orang-orang yang sengaja dibodoh-bodohin gitu loh. Jadi ya udahlah, orang-orang bodoh aja kita piara kayak bebek aja diatur kan gitu kan gitu. Jadi orang kritis nggak bisa gitu. Jadi keluar aja dari sistem aja gitu kan. Jadi orang-orang kritis itu harus keluar dari sistem gitu. Pada abad ke-18 Immanuel Kant itu kan munculkan teori kritis ya. Yang pertama gitu. Jadi tujuan teori kritis itu adalah pencerahan. Jadi orang nggak boleh kritis tapi nggak ngasih solusi jalan keluar, ya kan? Jadi sayang ini sebenarnya Bang Alam tidak terpilih menjadi salah satu simpul estafet untuk kepentingan KPID ke depan. Itu statement yang clear saya pikir ya. Nah Bang, kembali ke TV digital. Itu nanti sasaran dari TV digital siapa aja Bang? Sasaran yang mana nih? Masyarakat pasti. Masyarakat semua. Pasti masyarakat akan menikmati penyiaran televisi digital yang tidak lagi gambarnya yang analog itu misalnya kabur atau bersemut dan suaranya jernih, dan mudah-mudahan seperti di Jepang kita di mobil sudah bisa pakai smartphone kita nonton siaran televisi digital terestrial. Berbayar nggak itu perpindahan dari analog? Tidak ya? Tidak. Artinya gitu. difasilitasi sepenuhnya oleh negara. Saya berharap dengan banyaknya konten-konten siaran televisi digital terestrial nanti bisa mengurangi hoax. Oke. Orang kan bisa nonton yang lain kan dari sosmed itu kan banyak hoax kan. Karena bisa dibilang TV-TV yang akan lahir karena arus digital ini bisa dikatakan dia frame-nya mainstream ya. Ya, karena lembaga penyiarannya harus jelas gitu loh. Dia harus punya IPP, izin penyelenggaraan penyiaran, IPP tetap kan. Kalau enggak kena teguran, kasih surat cinta. Nanti pas mau perpanjang izinnya nanti enggak direkomendasikan lagi, bisa tutup gitu. Kan kalau sosmed kan secara pribadi kan. Artinya era YouTube juga mungkin akan Ini. Ya kan gitu. akan tertinggal. Nah ini yang akan kita harapkan. Jadi jangan salah gitu, kehadiran penyiaran televisi digital terestrial ini banyak membuat dampak positif juga. Tapi tadi komisionernya harus siap gitu. Kalau komisioner baru masuk gitu loh, nggak tahu mappingnya, petanya gitu loh. Kalau saya jujur aja, bukan saya mau promosi ya gitu ya. Ya kita setiap bulan selalu ada rakor-rakor itu walaupun dalam bentuk webinar gitu loh. Ini karena komisioner KPID itu mengontrol, mengawasi gitu loh. Regulatornya ya Kementerian Kominfo, pemerintah kan gitu. Nah kita harus paham itu sebenarnya gitu. Kalau nanti datang, mohon maaf hanya 3 tahun KPID atau KPI, larinya kayak mana gitu loh. Kan? Tanpa ada yang lebih tahu dulu. Akhirnya makan gaji buta. Malu gak kita kan? Ini loh sikap kenegaraan yang harus dibangun gitu loh. Jangan bukannya enak. Ya enak begini, enggak menganggur. Bebannya berat loh. Gitu. Bebannya berat, pertanggungjawabannya. Tapi dengan itu kita laksanakan dengan amanah, kita berharap itu barokah, itu ibadah. Gitu loh. Jadi kalau istilahnya gonjang-ganjing apa-apa, saya senyum-senyum aja. Saya sudah biasa semua gitu. Hidup susah saya sudah biasa. Ingat bro, istri saya 1. Jadi saya tidak gila dengan keputusan apa-apa. Oh, saya ini jadi tambah istri 2, 3. Akhirnya apa? Saya korup kan? Anda lacak PPATK, dari mana aliran dana ke saya? Silakan. Kalau saya punya kendaraan, saya mau terhormat. Saya cicil, ya kan? Jelas gitu kan gitu. Jadi saya punya prinsip, kalau saya miskin saya bermartabat, nggak mengemis, nggak minta-minta. Tapi kalau saya kaya saya terhormat, tidak korupsi, tidak menipu. Itu yang saya pegang, prinsip itu dulu. Idealisme saya itu di situ, bro. Mantap ini Bang Alam. Gitu kan. Memang calon-calon yang bakal lahir dari KPD ini sepenilaian Bang Alam kurang menguasai. Saya kurang memahami itu ya. Khawatir nanti larinya kan apa mendiskreditkan ya kapabel orang gitu. Hanya saja kita bicara kebaikan absolut ya, bukan kebaikan subjektif atau kebenaran absolut
bukan kebenaran subjektif. Kalau bicara kebenaran subjektif, ya semua punya hak dong gini-gini kan. Tapi kalau kebaikan, bicara kebenaran absolut, ya benar nggak, punya kapasitas enggak kan gitu. Nah, ketika kita bicara perspektif atau pemikiran proses kualitatif, dia melalui proses nanti kan. Prosesnya gimana, siap nggak itu kan, 3 tahun lari kencang nggak kan. Kemarin Prarakornas ada teman juga ketua salah satu KPID di Indonesia itu, dia juga udah meringis sebaiknya sih ada ini kata di awal. Ada yang tongkat estafet itu jalan gitu loh. Ada komisioner yang incumbent, dia merasakan di sana tuh tidak ada ini incumbent gitu. Nah, kalau nggak ada incumbent, tidak berjalannya tongkat estafet, apa kira-kira latar belakangnya, Bang? Nah, itu tadi. Kalau latar belakangnya apa saya nggak tahu ya, kok bisa lolos kan di luar ranah saya gitu. Kalau ini kan ya silakan. Sebenarnya makanya harus dipertimbangkan. Boleh-boleh saja partai politik atau politisi yang memilih itu mengusung. Tapi yang lebih baik, lebih indah, lebih elegan, dia teliti dulu atau dia bikin tracking dulu gitu loh. Saya mau ngusungkan Pak Ihsan. Pak Ihsan ini orang mana? Bukan masalah suku ya gitu. Tinggalnya di mana? Pengalamannya apa? Pernah melakukan dosa apa secara etika? Ya kan? Misalnya Pak Ihsan, periode pertama oke, pernah di KPID. Periode kedua berhenti, mundur karena ikut caleg. Berarti kan nggak ada konsisten dong dia mau membangun KPID. Karena sudah nggak terpilih jadi caleg, dia nganggur. Makin balik lagi kan. Itu terjadi, Bang? Ya bisa saja terjadi seperti itu. Misalnya. Jadi maksud saya itu contoh-contoh ini ya. Contoh-contoh misalnya harus diteliti dulu. Ya mbok kalau ngusung itu, ngusung yang punya latar belakang. Jadi maksud saya bukan menuduh ya. Misal terjadi gitu kan. Itu kan moralitas gitu loh. Jangan bicara aturan. Aturannya kan mereka semua orang punya hak. Ingat, filsafat pengetahuan itu, aturan itu basicnya apa? Etika. Ya kan, filosofinya kan, etikanya ini tindakan pribadi kan. Inilah dasar daripada untuk dibangunnya suatu aturan gitu loh. Jadi jangan masalah aturan saja gitu loh. Kalau ketika etika itu dilanggar ya sudah. Mohon maaf, misalnya etika politik, aturan berarti kan sama aja gitu loh. Jadi maksud saya tidak pernah ini saya mengkritik itu ada solusi gitu loh. Oke, mengusung nggak apa-apa, tapi sudah ditelusuri belum orang ini track recordnya, jejak rekamnya gitu kan. Kalau menunggu uji publik jangan menunggu dong gitu, jangan nunggu bola, jemput bola mestinya. Ya kan, nunggu uji publik apa? Kita ungkang-ungkang kaki aja di meja. Saya aja kerja juga saya banyak di lapangan kok. Ke masyarakat ini udah ada ininya belum? Saya kemarin ke Carita tuh. Udah ada, dia tengoknya di belakang rumahnya, mohon maaf memperhatiin kan ada parabola gede, ada ini kan kuali gede kebalik. Berarti kan belum ke ini gitu. Jadi kerja gitu loh prinsipnya kan. Mana ini kan gitu. Jadi boleh-boleh saja kalau ada yang mengusung gitu. Karena tidak ada aturan yang melarang gitu kan. Tapi bagaimana etikanya gitu loh. Harus telusuri dulu orang yang diusung itu, misalnya dipilih gitu. Ini orang ini gitu kan. Oh baik gitu loh. Nah itu kerja berat, sebenarnya itu kerja berat gitu loh. Tapi dengan dunia teknologi ini bisa mencari informasi orang itu. Itu apakah dia ini punya lembaga penyiaran? Enggak sebelumnya. Kan dilarang kalau orang punya lembaga penyiaran kan. Harus menjadi ini. Netralitasnya dipertanyakan nanti kan. Kedua konsistensinya kan. Gitu. Bayangkan saya ketika kemarin saya nggak ikut kemana-mana. Ada lowongan KPU saya nggak ikut tes. Ikut seleksi kan, karena saya mau total di sini gitu. Konsistensi, kita perlu azas konsistensi kan, gitu loh. Ketika ini ya selesai, kalau saya mau nyari tempat lain ya masih manusiawi ya, gitu ya. Iya. Gitu. Jangan setengah perjalanan nanti ada lowongan di sana dia ikut, ditinggalkan lah di sini tuh. Kan ngacak-ngacak namanya, bro. Bang, proses digitalisasi ini mulai kapan? Sebenarnya
persiapan sudah dimulai ya, karena ada undang-undang cipta kerja atau Omnibus Law itu yang mengakomodir bisa dilaksanakannya penyiaran televisi terestrial digital itu. Kalau di Undang-Undang 32 tahun 2002 itu belum ada. Jadi pemerintah membuka ruang payung hukumnya itu di Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Jadi itu ya. Kemudian setelah itu sudah mulai sekarang ini sudah ada pembagian MUK itu pemegang ini ya, frekuensi ya, itu dibagi-bagi gitu ya. Nah di situ sekarang sudah mulai persiapannya, bagaimana infrastrukturnya, pemancarnya di mana saja, daerah mana saja dulu yang layak. Dan pada akhirnya nanti ASO itu kalau sudah mulai, nah penyiaran digital sebenarnya kemarin sudah mulai 17 Agustus sudah mau di ini kan, ternyata belum siap lagi ya. Tapi setelah itu nanti April, kalau nggak salah April 2002 sudah mulai ada daerah-daerah yang mulai penyiaran televisi digital. Dan akhirnya deadline-nya itu 2 November 2022 itu. Dan target terakhir semua terdigitalisasi kapan? 2 November 2022. 2 November. Semua se-Indonesia. Itu. Makanya bertahap kan. Nanti yang kemarin kan 17 Agustus nggak jadi kan. Jadi mungkin April nanti 2022 berapa daerah dulu. Setelah itu Agustus, setelah itu baru November 2 November 2022. Itu rencana planning loh. Gitu. Nah, kemudian Bang, selain dampak kenyamanan, informasi, ini digitalisasi ini mendorong aspek ekonomi nggak? Ada korelasinya nggak? Kalau kita cerdas ya, itu ada peluang untuk industri kreatif. Industri kreatif itu dengan banyaknya lembaga penyiaran, mungkin di Banten misalnya nanti ada stasiun televisi sampai 72 misalnya kan. Itu bingung nggak milihnya, Bang? Nonton apa? Nah, tinggal sekarang memainkan peran-peran di backup sama konvergensi media ya. Konvergensi media kan nanti memainkan, nanti tayang di sini segini kan gitu kan. Nah itu. Jadi itulah diharapkan daerah itu punya kontribusi menyiapkan konten lokal. Dan di kalau tidak salah di undang-undang nomor Permen Kominfo nomor 6 ya kalau nggak salah tahun 2001 pasal 88 itu menyatakan penyiaran televisi harus memberi ruang minimal 10% konten lokal. Jadi kalau ada 72 misalnya stasiun jauh misalnya TV A di Jakarta pusatnya, dia punya biro di sini, dia sudah harus menyiapkan konten lokal minimal 10%. Itu minimal. Nanti beberapa tahun kemudian bisa 50% misalnya kan, tahap gitu. Jadi nanti peluang ini adik-adik kita, mahasiswa kita yang punya skill-skill kreativitas di bidang penyiaran itu bisa bikin siaran. Tidak tertutup kemungkinan juga citizen journalism ya gitu. Semakin marak. Makin marak. Itu perekonomian akan bagus menurut saya sih gitu. Nah ini yang paham nggak orang-orang itu? Kalau saya bilang saya udah paham kok. Malang melintang saya di sini begitu. Gitu. Oke Bang, nggak kerasa ini saya berharap mudah-mudahan Bang Alam tetap bisa di KPID, karena dari obrolan ini kita bisa saksikan beliau tetap kompeten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.